warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya Daniani Maeswari, absen 10 kelas 10D SMA Negeri 1 Sleman, ingin memberikan sedikit informasi tentang Kerajaan Kutai sebagai akar peradaban Nusantara. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai dengan pengenalan Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai sendiri adalah salah satu kerajaan tertua di Indonesia yang berdiri sekitar abad keempat Masehi. Kerajaan Kutai itu merupakan kerajaan Hindu pertama di Nusantara. Letaknya berada di pinggiran Sungai Mahakam, Kecamatan Muarakaman, Kutai, Kalimantan Timur. Wilayah yang dijangkau Kerajaan Kutai ini cukup luas, yaitu hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Bahkan, pada masa kejayaannya itu, Kerajaan Kutai hampir menguasai seluruh atau sebagian wilayah Kalimantan. Nah, karena letaknya yang strategis ini membuat Kerajaan Kutai itu menjadi sentra lalu lintas perdagangan internasional. Membuat kerajaan ini berkembang dengan sangat pesat. Banyak kerajaan besar seperti India, Cina, itu memanfaatkannya untuk saling meraup keuntungan dengan berdagang di wilayah tersebut dan membuat kerajaan ini menjadi berkembang dengan sangat pesat. Dari situ mulai lahirlah budaya dan kebiasaan baru dari rakyat Kutai karena adanya akulturasi daripada pedagang luar. Maka dari itu muncullah agama Hindu. Nah, maka dari itu Kerajaan Kutai ini disebut juga Kerajaan Hindu. Selanjutnya ada latar belakang Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai atau Kerajaan Kutai Martadipura atau Martapura atau Mulawarman adalah kerajaan yang disebut kerajaan leluhur karena menjadi kerajaan tertua di Indonesia. Kutai sendiri adalah sebuah nama yang diambil dari tempat di mana ditemukannya salah satu prasasti pada waktu itu. Para ahli dan arkeolog itu belum sepenuhnya menetapkan nama itu karena tidak banyak atau keterbatasan informasi terkait kerajaan ini. Kerajaan Kutai sendiri itu didirikan oleh Maharaja Kudungga yang dipercaya awalnya ialah bangsa atau pembesar dari kerajaan Champa dari Kamboja yang menetap di Nusantara, tepatnya di Kalimantan dekat Sungai Mahakam. Kudungga itu menjadi kepala suku di wilayah tersebut. Kemudian Hindu mulai masuk dan Martapura memiliki perubahan sistem pemerintahan menjadi sistem kerajaan. Maka dari situlah Kudungga yang awalnya seorang kepala suku kemudian mengubah sistem pemerintahannya menjadi kerajaan dan mengangkat dirinya itu sebagai raja. Yang selanjutnya itu akan diteruskan turun-temurun dari kalangan keluarganya. Selanjutnya ini ada beberapa raja yang cukup terkenal atau sering dibahas. Yang pertama sendiri ada Kudungga. Nah, nggak banyak informasi tentang Maharaja Kudungga ini. Jadi Maharaja Kudungga itu memiliki gelar Anumerta Dewa Warman, yang berarti pendiri atau perintis suatu dinasti. Nah, setelah Maharaja Kudungga ini wafat, kemudian digantikan oleh anaknya bernama Raja Aswawarman. Nah, Raja Aswawarman ini dianggap seperti Dewa Ansuman, Dewa Surya, atau Dewa Matahari. Belum diketahui pasti memang ada keturunan langsung dari Dewa Surya atau hanya manifesti dari dewa tersebut. Nah, Aswawarman itu dianggap sebagai Wangsakarta atau pendiri keluarga raja. Dia itu berdasarkan dari prasasti Yupa ya, disebutkan bahwa dia itu telah melakukan perluasan wilayah kerajaan Kutai. Perluasan ini dilakukan dengan atau melalui pelepasan kuda. Nah, kegiatan pelepasan kuda ini dikenal dengan nama upacara Asmaweda. Semakin jauh telapak kaki kuda yang ditemukan, maka semakin luas wilayah kekuasaannya. Yang ketiga dan paling terkenal itu ada Raja Mulawarman. Mulawarman ini paling sering disebut dalam prasasti Yupa.
pemeluk agama Hindu Siwa yang setia ini memiliki tempat suci yang digunakan untuk mengadakan persajian atau persembahan yang dinamakan Waprakeswara. Bentuk dari Waprakeswara sendiri diyakini seperti lapangan besar yang suci. Lalu Mulawarman ini pada prasasti Yupa Muarakaman ketiga, dia itu diandaikan sebagai pohon kalpa yang berarti pohon pengabul keinginan. Selanjutnya ada masa kejayaan dari kerajaan Kutai sendiri. Pada prasasti Yupa itu ditulis dalam bahasa Sanskerta. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa hubungan dekat dengan kaum Brahmana. Jadi kaum Brahmana itu tuh kayak cerdas dan berpengaruh pada masa itu. Lalu pada prasasti Yupa sendiri itu disebutkan bahwa Mulawarman sering mengadakan upacara-upacara yang notabene-nya itu menggunakan bahasa Sanskerta. Bahasa itu kan hanya dikuasai sama kaum Brahmana ya. Jadi menunjukkan bahwa Mulawarman itu memiliki hubungan yang sangat akrab dengan kaum Brahmana, dan para Brahmana sendiri itu memiliki tingkat intelektual yang tinggi alias pinter-pinter. Pada prasasti Yupa juga disebutkan saat masa pemerintahan Raja Mulawarman itu mempersembahkan 20.000 ekor sapi atau lembu kepada para Brahmana. Ini membuktikan bahwa usaha peternakan yang dilakukan rakyat Kutai itu gacor-gacor. Segunung minyak kental, lampu dengan malai atau kelapa bunga, persembahan berupa air, keju, minyak wijen, belasan sapi jantan, dan pada prasasti Muarakaman ke-7 itu tertulis bahwa Mulawarman memberikan 40.000 sesuatu dan 30.000 sesuatu. Dari jumlah yang fantastis tersebut, bisa disimpulkan bahwa pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, kerajaan Kutai ini sangat kaya dan makmur. Kehidupan ekonomi mengalami perkembangan. Kutai terletak di tepi sungai sehingga masyarakat itu pada melakukan pertanian. Banyak juga masyarakat yang melakukan perdagangan dan diperkirakan sudah terjadi hubungan dengan negara luar. Barang yang didagangkan itu seperti getah kayu meranti, damar, gaharu, rotan, batu permata, dan bulu-bulu burung yang merupakan hasil hutan kerajaan Kutai. Selanjutnya kita masuk ke fase kemunduran atau runtuhnya kerajaan Kutai. Nah, sepeninggal Raja Mulawarman, sebenarnya kekuatan kerajaan Kutai itu semakin redup. Kerajaan Kutai mulai memiliki musuh, yaitu kerajaan Kutai Kartanegara pada 13 Masehi, yang awalnya kecil lalu semakin lama makin mengimbangi kerajaan Kutai Martapura ini. Berbagai macam cara dipakai Kartanegara untuk menguasai Martapura, seperti pernikahan antar kerajaan sampai pertempuran besar pada tahun 1635. Pasukan Kartanegara yang dipimpin oleh Pangeran Sinumpanji Mendapa berhasil mengalahkan dan mengambil alih Martapura yang dipimpin oleh Raja Dharma Setia. Pada akhirnya Kartanegara itu mengubah nama kerajaannya menjadi Kutai Kartanegara ing Martapura, yang berarti Martapura sudah menjadi bagian dari Kartanegara. Selanjutnya kita masuk ke peninggalan kerajaan Kutai. Yang pertama dan paling terkenal adalah Prasasti Yupa. Prasasti Yupa sendiri itu dianggap sebagai tulisan tertua di Nusantara yang di dalamnya berisi fakta mengenai silsilah kerajaan Kutai. Prasasti ini ditulis dalam bentuk puisi anustup dan diperkirakan sudah berusia 400 Masehi. Sayangnya dari 7 buah prasasti Yupa hanya sebagian saja yang bisa berhasil diterjemahkan dan tidak mencantumkan tanggal pembuatannya. Yang kedua ada meriam Sultan Kutai atau cannon, senjata pertahanan dan senjata utama pada pertempuran masa kerajaan Kutai. Dikabarkan ada 4 meriam yang masih ada sampai sekarang, yaitu meriam Sri Gunung, meriam Gentar Bumi, meriam Aji Entong, dan meriam Sapu Jagat. Yang ketiga ada kalung uncal. Nah, kala itu kalung ini tuh difungsikan sebagai penentu sah atau tidaknya pelantikan raja dan sebagai aksesoris kerajaan Kutai Martadipura, sekaligus dikenakan oleh Sultan Kutai Kartanegara setelah berhasil menumbangkan kerajaan Kutai Martadipura.
Yang terakhir ada keramik kuno Tiongkok. Peninggalan keramik-keramik kuno Tiongkok ini adalah bukti kerajaan Kutai dan Kekaisaran Cina itu telah melakukan hubungan perdagangan yang erat pada masa silam. Keramik tersebut ditemukan tertimbun di sekitar Danau Lipan dan sekarang disimpan di ruang bawah tanah Museum Mulawarman Tenggarong. Nah, daftar pustaka ada satu buku yang saya baca, yaitu buku berjudul Seri Sejarah Peninggalan-Penanggalan Kerajaan Kutai, diterbitkan oleh kita, ditulis oleh tim kita, Kak Oki, pada kategori baru. Selanjutnya ada LKS Sejarah kelas 10 semester 2 halaman 12-13. Sekian informasi singkat tentang Kerajaan Kutai dari saya. Bila ada kurang, mohon maaf, mungkin bisa ditambahi. Sekian, terima kasih.